gengs, pantengin terus channel Studio 7 Project. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. mantap. Intro. Gengs, welcome back to Studio 7 Project Podcast. Nah, kali ini gue ditemenin sama siapa ya? Ini agak unik nih ya. Gue kenal mereka itu waktu gue belajar panjat-panjat tebing gitu deh, ya kan. Di sini ada Mas Keceng. Halo Mas. Halo. Sehat Mas ya? Halo. Dan Mbak Ferni ya. Nah, mereka ini pasangan yang gue tahu ya dari ceritanya tuh. Mereka awalnya ngikat tali karmantel, akhirnya jadi ikat rumah tangga tuh. gitu kan ya kan. Dulu kan main ikat-ikatan tuh. Akhirnya ikat beneran kan? Iya. Oke, Mas Keceng, sehat ya. Mbak Ferni juga sehat ya, alhamdulillah ya. Yang penting kita sehat-sehat terus. Mas, nih cerita dikit dong, gimana mulanya bisa ketemu nih? Dari manjat dinding sampai akhirnya manjat pinang. Manjat pinang. Akhirnya sampai di Pinang nih Mbak Ferni, itu gimana Mas? Jadi saya itu dulu atlet Jatim. Jawa Timur. Oke. Mulai manjat itu di Kota Malang. Jadi mulai manjat kurang lebih tahun 95 akhir. Di masa itu kompetisi banyak banget. Otomatis kita ketemu atlet-atlet lain. Kebetulan Ferni ini istri saya, dia atlet DKI. Nah, dari DKI main ke Malang. Bukan ya ketemu lomba di Jogja, ketemu sering lomba. Ya. Oh. Jadi kompetisi zaman dulu itu banyak dan kita itu ikut kesono kemari, otomatis kan intensitas ketemunya juga sering, nggak satu kota aja ketemu di sono kemari. Akhirnya kita awal-awal istilahnya saya awal-awal memperhatikan dia. Membalikan dunia. Iya. Saya bikin aku melek nih. Itu kompetisi di Jogja tahun 97 akhir ya? Iya, 97 akhir. 1997 akhir. Terus lomba di kampus di mana tuh? Kampus Unisi ya, Jana Badra. apa ya? Nama ada mapalanya itu Jana Badra. Jana Badra. Ya, Jana Badra. Unisi. Nah, kampusnya jadi lupa tuh apa udah. Dia bikin lama banget. kompetisi itu ya. Bikin Oh, jadi kompetisi. dulu kampus-kampus tuh bikin kompetisi ya, sering ya. banget ya. Banyak ya. Kompetisi. Terus ikut ketemu sama Mbak Ferni lagi. Padahal Nah. sebelumnya udah sering ketemu. Sering. sering ketemu. banyak lah. Sekedar lewat aja gitu. Ah. Ternyata di Jogja itulah yang Mulai timbul benih. mata saya agak bening gitu. Ternyata ada yang perlu dilihat juga ya. Iya. Selain papan jalurnya. Nah, itu berapa kali jadi juara? Sering dia. Sering. Kalau Sering banget. Sering. Sering Juara satu, banget. jadi Iya. juara satu. Iya. Piala banyak dong, piala banyak. Kalau zaman dulu itu kan Alhamdulillah. dalam sebulan bisa berapa Iya. kali gitu Mas ya. Jadi, Sebulan bisa berapa kali iya. ikut lomba? Misalnya hari minggu ini ada di UNJ misalnya ya. Mm. Nah besok itu minggu depannya dia ada di Lampung. Nah itu kita semua yang udah ketemu di UNJ di Jakarta itu kita sama-sama berangkat ke Lampung. Oh gitu. Setelah Jadi itu, peserta yang minggu di sini nih Iya, ikut lagi pindah. bareng-bareng, iya. Jadi kayak roadshow ya lomba. Iya. Iya. Nah besoknya di mana? Oh ada lagi misalnya apa di Garut dulu ya ada kan? Iya. Terus di Bandung, Inaba banyak itu. Jadi kita bareng-bareng. Dalam sebulan itu bisa 3 kali kompetisi ya Pak? Iya. Dalam satu bulan Iya 3 kali kompetisi. 3 kali kompetisi. Mungkin bahkan lebih gitu, beberapa kompetisi itu mepet-mepet. Jadi selesai kompetisi yang di sini kita bergerak ke kota lain. Besoknya udah mulai tanding tuh. Gitu. Kita nyampe nya malam, besok pagi udah tanding gitu. Di zaman itu masih banyak. Terus jadi jalannya bareng-bareng terus. Ya itulah. Iya, Di itulah. Jogja 1997 lah Ya, titik awalnya. awalnya. Lalu berlanjut. Berlanjut. Lomba Palembang. Kan jauh loh Jakarta Malang ya. Mas Keceng kan dari Malang. Kalau atlet zaman dulu itu nggak terasa jauh. Wow. Karena yang saya bilang itu kompetisinya itu banyak. Iya. Jadi Eh, dari Malang ke Jakarta itu mah nggak terlalu jauh. Gitu.
Kita naik kereta, Ngapelnya bayar nggak? di atas. Ngapelnya nggak pakai tali kan? Karena intensitas lomba itu kan sering, jadi pasti sering ketemu. Jadi sering banget Sering ketemu ya. ketemu. Dan emang Palembang, pesertanya itu ya. aja. Ya rata-rata itu aja sih. Rata-rata itu aja. Orang dari Lampung ya dia lagi ketemu lagi. Atletnya dia lagi. Apalagi kan kalau di olahraga itu kan pasti ada istilahnya Hmm. grade kemampuan gitu ya, Oh, grade-grade-nya gitu. gitu. Kalau yang Tingkat emang pemula gitu. yang emang jagoannya gitu, istilahnya jago-jagoannya kalau zaman dulu. Itu kan selalu bergerak dia ngejar lomba. Nah, alhamdulillah kita kategorinya deket-deket sama jago-jagoan itu, jadi kemana-mana bareng. Kalau game online dulu ada yang pro, ada yang noob Nah. gitu. kayak gitu. Tadi yang pro-pronya ya dia lagi Ya, dia dia ketemu nih aja. ya. Wow, seru juga ya. Nah, terus kalau misalnya kita setelah 97 ketemu terus pacaran bolak-balik masih tetap ikut lomba bareng-bareng. Iya, tetap. Kompetisi tetap bareng-bareng ya. Nah, kalau sekarang masih suka manjat nggak? Kalau saya itu masih manjat karena saya juga seorang pembuat jalur. Istilahnya seorang pembuat jalur itu kalau di olahraga itu kayak juri, tapi kalau di panjat tebing itu ada pembuat jalur yang setting jalur pemanjatan itu untuk kompetisi, untuk latihan. Saya itu pembuat jalur dan juga pelatih panjat. Mau nggak mau saya masih ada aktivitas manjat sampai sekarang. Kalau misalnya kan kompetisi itu biasanya kan pakai dinding ya. Iya. Pakai dinding gitu kan. Nah, kalau yang dibilang pembuat jalur berarti yang bikin yang titikin pegangannya itu Iya. ya. Apa sih namanya istilahnya? Poin. Poin. Jadi Iya. bikin jalur poinnya. Tingkat Iya. kesulitannya bisa diatur Iya, tuh ya. bisa diatur. Oh, ada grade-grade-nya juga berarti. Ada, ya? ada. Dan sekarang Mas Keceng sebagai pembuat jalur. Pembuat jalur Oh. dan juga pelatih. Jadi otomatis kan kegiatan manjat masih ada aja. Oh, terus masih manja. Iya, masih. Kalau Mbak Ferry sendiri Udah berhenti. udah berhenti. Kenapa? Terakhir lomba itu 2007. 2007 masih lomba. Persiapan prapon 2008 di Kaltim kan nggak lolos, langsung mutusin untuk berhenti. Nah, nikah tuh tahun berapa, Mas? 2000. Tahun 2000. Berarti setelah nikah 2000 sampai 2007 tuh masih ikut lomba tuh, kompetisi masih ya? Masih. Oh, udah punya anak saat itu? 2001 ya? 2002. 2002 Masih punya jadi anak. atlet ya? Masih. Oh, seru juga dong. Anak dibawa? Di bawah. Bimo plat di bawah dulu. Nah, sekarang anak ada berapa? anak 3. 3. sekarang. Ada yang nurunin nggak? Nggak ada. Masa sih? Nggak ada yang nurunin mau jadi pemanjat? Nggak ada. Dari gen yang sama gitu, hobi yang Aneh sama. ya? Kok nggak ada yang nurunin? Udah pernah sih dipancing-pancing, cuman ya apa ya mungkin Minatnya beda. iya minatnya beda. Jadi yang nggak bisa dipaksain juga kan, itu kan harus dari dalam hati ya. Dia harus kemauan sendiri baru dia bisa jadi atlet. Kalau dia dipaksakan nggak bisa. Nah, bicara keminatan. Kalau sekarang ini gimana sih, Mas? Kayak tadi kan bapak ibunya pemanjat, atlet, tapi anaknya nggak mau gitu. Tapi kalau dari sisi keminatan sekarang tuh panjat tebing, apalagi di Jakarta ya. Sekarang kan pelatih di Jakarta kan? Iya, Jakarta. Ngelatih di Jakarta. Jakarta kan nggak ada tebing dan relatif kehidupannya anak-anak muda sekarang ya kan jauh dari kata pengen manjat Ya, tebing karena ya. kita nggak ketemu tebing gitu. Itu gimana, Mas? Apakah agak sulit ngebinanya atau gimana sebagai pelatih juga? Selama saya ngelatih di Jakarta ini dari 2013 ya. Emang tantangannya kita itu emang susah nyari atlet di Jakarta ini. Susah, Beda dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Emang susah. Salah satunya adalah tidak berjalannya sistem kompetisi yang ada sirkuit. Cuman ya kalau kayak gitu ya apa sih ya? Emang butuh ada sirkuit tuh, ada kompetisi. Oh, ada kelas yang lokal mancing ya, kelas ada yang lokal. mancing, ada yang dikejar nih. Karena kalau ada Minimal kompetisi per 4 bulan lah ya. Sirkuit gitu, iya, per semacam 4, sirkuit. berarti setahun 3 kali lah Iya. minimal ya. Setahun 3 kali tuh ada lomba. Sirkuit tuh berarti Sirkuit itu ya berkesinambungan jadi. berkesinambungan ya. Bukan satu bulan 4 Dalam bulan 4 sekali bulan itu ada satu lomba Nah, gitu ntar kan. ada Kompetisi kan poinnya. 3. Kan ada ranking tuh. Nah, 10 besar bisa masuk Platda atau 5 besar bisa masuk Platda gitu. Itu sekarang Harusnya idealnya gitu. Idealnya gitu, tapi kemarin-kemarin kita udah mulai jalanin tuh ada sirkuit, tapi pesertanya juga susah juga di susah Jakarta ini. pesertanya. Itu Jakarta. biasanya yang jadi target peserta dari misalnya usia berapa, dari Sebenarnya kalau usia kompetisi itu dari umur 10 itu udah ada 10 kompetisinya, tahun. udah kompetisinya. Sirkuit yang kita kerjain juga itulah ada tahapan umur, kelas-kelasnya macam-macam sampai kelas yang senior yang
19 tahun ke atas. 19 tahun ke atas. Itu ada FVTI DKI itu juga bikin, cuman masalahnya juga pesertanya itu juga kurang. Nah, alhamdulillah sekarang setelah kemarin tuh Asian Games. Oh iya, Asian Games. Setelah Asian Games itu udah mulai peminat panjat itu udah mulai lah. Bawa emas ya? Yang cewek itu ya? Bukan? Iya, bawa kita emas ada, ya? iya. Iya kan yang pemanjat yang cewek itu kan? Yang speed ya kalau nggak Iya. salah ya? Iya, saya lihat tuh. itu jadi apa memancing lagi tuh. Iya, memancing orang di ini, di Olahraga Jakarta ini ya. Jakarta ya. Tapi kalau misalnya di Jakarta nih Mas, kalau kita misalkan tertarik nih mau ikut latihan gitu kan, itu di mana tempatnya? Sebenarnya kalau di Jakarta itu ya kita balik kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu orang ngumpul-ngumpul manjat. Nah, kalau sekarang itu udah mulai jarang tuh. Tapi kalau sekarang itu udah ada tempat-tempat yang berbayar. Jadi ada di beberapa tempat yang berbayar dan orang coba-coba. Awalnya kan semua coba-coba ya, coba-coba betul. bisa ke situ. Ternyata kalau emang bawa anaknya biasanya. Diperkenalkan dulu prospek lah ya. anaknya mau, nanti bisa ke klub. Beberapa klub ada di sini. Ya, ada di Ragunan, ada klub di klub ya. Ciracas gitu. ada. Nah, Biasanya ke situ. diarahinnya ke klub. Nanti di klub itu baru dikembangin potensinya, dilatih lagi segala macam. Nah, kalau Mas Keceng sini tadi bicara sebagai pelatih. Nah, ini ngelatih apa anak-anak pemula, ngelatih apa? Nah, nih. Kalau saya itu melatih pelada, pusat Atlet pelatihan daerah berarti ya? atlet istilahnya. Atlet Karena daerah ya. nggak bisa diinin kalau panjat tebing sekarang itu lebih banyak ke atlet dibandingin ke zaman dulu kan Hobi. Hobi. Betul. Tapi ya ada yang hobi itu juga ada. Tapi lebih banyak ke atlet lah, sport climbing. Itu kalau saya ngelatih pelada DKI. Pelada. Jadi levelnya ya emang andalannya DKI lah istilahnya juga ini. Biarpun di dalamnya juga kita banyak yang orang baru karena yang saya bilang tadi kita cari orang itu susah. Regenerasinya Iya, agak lambat masih ya, susah. gitu ya. Jadi sekarang pegang Platda DKI yang nantinya untuk apa? Untuk PON. Untuk PON, PON ya. ya. Sayangnya PON diundur ya sekarang Diundur. ya. Aduh, Karena Covid Covid. emang. Covid. Suruh pulang kampung dulu. Ini Covid nggak mau pulang-pulang, repot juga nih. Nah, itu teman-teman yang sekarang ini mau ikut PON di Platda, itu gimana latihannya? Selama Covid ini kita otomatis latihan mandiri. Jadi latihan kita kasih program fisik lah ya. Karena pada nggak punya fasilitas manjat kan pastinya. Program fisik aja. Iya, karena kita kan kontrol. repot. Iya. Karena medianya kan panjang. Iya. Harus Latihan di layar rumah. juga. Latihan pakai Zoom gimana? Nggak bisa. Manjat virtual dong, pakai VR. Iya, repot tuh kan. Nah, itu rencananya sampai berapa lama tuh Mas mereka program latihan biasanya ya kalau dari Platda nih Berjenjang. dari sampai mereka siap gitu loh biasanya. Berapa tahun mereka untuk jadi atlet? Sebenarnya manjat itu usia latihan manjat lah istilahnya kan. Usia latihan manjat itu kurang lebih 5 tahun, rata-rata itu 5 tahun. 5 tahun baru bisa terjun untuk kompetisi. Iya. Saing ya. Wow. 5 tahun. Nah, itu juga masih baru istilahnya mulai bersaing. Untuk menang butuh lama lagi. Cuman adalah ya namanya iya. orang itu ada istilahnya bakat atau apa Iya, ya iya, kan. iya. Ada yang terlatih, ada yang bakat. Nah, tugas saya nge-push anak-anak yang hanya punya usia 3 tahun tapi harus bisa ngelawan orang yang 5, 6, 7, 8. Wow. Mau nggak mau itu. DKI Iya. saat ini DKI. latihannya baru 3 tahun. Iya, beberapa atlet itu kita masih punya atlet yang dari nol banget gitu loh. Istilahnya kalau masang runner tuh, masang pengaman, Iya. awal-awal dia masuk, masang pengaman 1 aja nggak bisa. Wow. Tapi yang kita dapat ya itu, hasil seleksi sirkuit dapatnya itu, karena emang kita nggak ada. Harus plafon itu udah pensiun semua. Nah, jadi sebelumnya kan saya pegang PON di 2016 tuh. 2016. Nah, gitu kita juara umum tuh, juara umum cabur. Cabang olahraga panjat tebing Iya, kita juara DKI umumnya. Iya. juara umum. Nah, tapi habis itu orangnya pada pensiun, Nah. pensiun ini. Udah ketinggalannya anak yang kecil-kecil tuh. Regenerasinya nggak ada. Nggak ada, belum ada. Jadi agak lama juga tuh. Agak Jadi- lama, agak berat. Jadi sekarang dibilang kerja instan Oh iya, dong. kerja instan. Makanya Baru 3 tahun harus siap terjun tahun depan nih berarti ya. tahun depan. Wow, udah gitu masa latihan setahun ini ya bisa dibilang Iya. setahun ya. Dari bulan Maret sampai Programnya lagi. Iya, kepotong lagi berarti 2,5 tahun. 2 tahun lah ya. Iya, jadi
pokoknya kalau pemerintah iniin PSBB, kita udah Apa tuh? latihan mandiri. Langsung, Nah, iya. nanti kalau transisi kita bisa manjat karena kalau transisi kan outdoor bisa masih dipakai. agak Ya, longgar, outdoor masih dipakai. bisa. Aduh, repot juga ya. Iya. Terus kerjanya berat juga. Nah, Mbak Ferni, ini ngelihat Mas Keceng kan masih ngelatih ya, masih aktif manjat segala macam. Nggak tergiur pengen ikut berkecimpung juga di panjat tebing lagi, apa gimana? Udah enggak kayaknya. Sekarang punya kesibukan lain apa ngurus anak atau gimana nih? Ngurus anak sama kerja aja biasa Kerja di mana Mbak sekarang? di Perbakin. Perbakin, nembak terus dong. Ditembak kali. Diterima nggak? Kan nembak terus nggak diterima-terima. Ya, selain misalnya kan kalau Mas Keceng lagi ngelatih nih Platda, PON gitu kan, bisa berhari-hari kan Mas ya? Bisa kan luar kota kan? Ya, kalau Enggak, di kalau Jakarta lomba Oh di Jakarta aja. kalau lomba ada lomba luar kota ya berhari-hari. Ya, berhari-hari. Bisa Tapi berhari-hari kalau kan? latihan di Jakarta kan. Gitu. Itu anak-anak nggak pernah nanya di rumah, Bapak Enggak sih. kemana sih gitu kan? Dari kecil udah bisa ditinggal sih Pak Iya. ya. Bapaknya Bang Tohib juga. Enggak, kan kadang kalau misalnya kita ada kompetisi, kan dulu waktu punya anak Bima masih aktif kan. Oh, anak yang Ya, pertama. Iya, jadi kadang dititipin ibu, kita berdua lomba ke Oh, gitu. Iya, luar kota. Nah, kalau sedikit nih ya, kita mau ngebahas masa lalu ya. Apa namanya? Dulu lomba banyak katanya kan. Tiap kampus yang ngadain Iya. ya, tiap kampus atau klub ya. Mungkin ada klub juga kali ya Iya, yang ngadain ya, klub gitu. banyak. Kampus, klub suka ngadain juga. Nah, itu pesertanya juga kan banyak. Banyak, Ya. iya. Gua ngomong apa sih? Banyak dan macam-macam gitu dari semua daerah ngumpul gitu kan. Nah, sekarang apakah trennya itu udah menurun atau gimana tuh? Menurun banget. menurun banget. Di saat dulu kita istilahnya kalau manjat itu kan sebelum memulai babak dari kualifikasi ke semifinal atau final, babak kualifikasi aja kan di Pesertanya karantina. Di karantina sampai itu malam. sampai malam. Bisa 100 sampai Jadi kita start manjat itu dari mulai Ormet, orientasi Medan itu pagi nih jam 9. Nah, dia itu peserta ke 100 sekian ya. Mhm. Manjatnya malam. Malam. Ya, zaman dulu gitu. kayak gitu. Waduh. Saking banyak peminatnya. Saking banyak pesertanya Iya, ya. pesertanya. Sekarang malah justru berkurang. Susah. Soalnya Biarpun- tadi DKI sendiri aja regenerasinya sampai Iya, jauh ya, sampai udah pensiun sekarang ngebina baru lagi gitu kan. Jadi agak ya bisa dibilang. Tapi gini Mas, dalam PON ini tetap masih ada. Ada. Iya kan, tetap masih ada kan cabang olahraganya Ada. panjat tebing masih panjat dinding apa panjat tebing? Panjat sih? tebing, tetap Panjat namanya tebing ya panjat tetap ya, tebing. panjat tebing masih ada. Tapi kalau dari sisi pembinaan atletnya gitu kan, atletnya juga udah bisa dibilang kurang peminat. Itu gimana nggak kali ini Mas mestinya Mas? Sebenarnya ya, kalau sekarang ini harusnya kalau dibandingin dulu ya, harusnya sekarang ini lebih enak karena atlet-atlet ya, atlet-atlet yang istilahnya levelnya udah bagus, masuk Plada atau Pelacap lah. Kelas Pelacap itu kelas cabang sekota Kota Madia. Itu beberapa cabang itu udah ada honor si atlet itu, beda dengan kita dulu. Kita pemburu dolar. Ngejar-ngejar kompetisi karena kompetisi ada duitnya gitu. Oh, gitu. Lebih enak. Cuman permasalahannya sekarang kompetisi udah nggak kayak dulu, nggak banyak. Karena kompetisi nggak ada ya akhirnya jadi sulit juga ya untuk pengembangannya ya gitu loh. Nah yang dilakukan sama ada nggak sih apa namanya hal-hal yang dilakukan sama kan kalau Plada berarti kan dipegangnya sama Federasi, daerah ya, iya. daerah ya. Iya, daerah. Di bawah pemprov juga nggak sih? Di bawah Pemprov. Di bawah Iya, pemprov iya. kan. Nah ada stimulus tertentu nggak sih yang dilakukan oleh pemprov untuk ayo nih kita bikin gerakan biar peminat panjat tebing ini naik lagi gitu misalnya. Sebenarnya kalau di DKI nih, FIT DKI itu ada. Jadi mereka bikin kayak istilahnya kalau yang kemarin tuh Rabu memanjat atau apa. Jadi dia ngumpulin orang-orang komunitas ya? umum gitu untuk Komunitas ya. Jadi mereka sosialisasi ke mulai dari sosial media ini itu akhirnya dikumpulin di tempat manjat gitu. Itu ada. Tapi ada kayak perbedaan antara untuk jadi seorang atlet dan penghobi di sini nih. Orang lebih banyak hobi. Kalau dihitung di Jakarta ini wall climbing berbayar itu rame. Rame, orang yang mau rame bayar justru gitu yang bayar. Peminatnya. Nah, kalau yang mau lebih serius untuk menjadi atlet, itu yang saya rasakan sekarang lagi susah di Jakarta. Udah berapa tahun? Kan kalau kita perhatiin ya Mas,
kayak di kampus atau di sekolah-sekolah deh, Sispala gitu kan juga banyak yang punya apa papan ya, punya apa namanya tower untuk panjat gitu. Nah, itu mereka hanya sekedar buat hobi aja, pajangan kampus atau atau cuman buat latihan sendiri aja. Itu Kan di Jakarta banyak kan? lebih condong ke naik gunung sekarang itu. Oh, Peminatnya ya, gitu. kalau diperhatikan gitu kan. Tapi tower-towernya tuh banyak loh di kampus-kampus, ya kan? Jakarta tuh banyak sekali, hampir tiap kampus itu punya. Kalau dulu zaman aku sekolah tuh di Sispala itu kita latihan misalnya hari ini di SMA 8. Janjian nanti di situ. Besok latihan di mana? Oh, di ISTN, ada kampus ISTN itu kan. Terus ya itu di tempat-tempat itu Iya, karena hampir rata-rata kan hampir semua kampus, Iya. apalagi ya. Kalau sekolah mungkin nggak semua ya. Kampus hampir rata-rata semua ada mapalanya. Terus mereka punya tower untuk manjat. Tapi kita krisis atlet. Iya. Ironis sih. Sebenarnya ujungnya itu loh. Gimana tuh, Bang? Kompetisi, sebenarnya ujungnya kompetisi. Karena nggak bisa diinin bahwa mulai kita PON 2000 ke sini itu kompetisi itu udah mulai jarang. Beda dengan zaman dulu yang saya bilang tadi kan. 97 tadi ya, terakhir. Iya. 97. Terakhir itu 99 lah. 99. Nah, itu kampus-kampus sering ngadain. Setelah tahun 2000 ke sini udah mulai kampus-kampus jarang ngadain. Macam-macam lah permasalahannya, pasti ya Jadi hanya dana. kejurnas aja ya. Nah, kompetisi yang Oh, kejurnas ada sendiri. Kejurnas Di Ada, luar tiap PON tahun ya? ada. Di luar PON. Ya. Di luar PON. Oh. Kejurnas itu setahunnya itu ada dua. Oke. Kejurnas kelompok umur dan kejurnas senior. Oke. Dalam setahun. Dalam setahun ada Nanti dua. di dua tahun apa 4 tahun sekali ya, kayak Pomnas gitu-gitu. Kalau Pomnas 4 tahun sekali sih. 4 tahun sekali kadang ada di Pomnas. 4 tahun atau 2 Pomnas tahun tuh? ya? Pekan olahraga mahasiswa. Pekan olahraga Oh, mahasiswa. nasional. Ada di Popnas. Semacam PON tapi mahasiswa. Tahu tapi antar mahasiswa aja. Tapi nggak konsisten gitu, nggak selalu Ada nomor panjat tebing. ada nomor panjat cabang tebing. olahraga Nah, panjat tebingnya nggak selalu ada. Nah, itu jadi kalau dihitung-hitung sekarang untuk di Jakarta aja udah berapa tahun nggak ada kompetisi. Di Jakarta aja? Iya. Terakhir kalau nggak salah 2000 Stick dulu ya. 2014 ini 2014 Oh, di ini Eger. Untar. Untar. Oh, ada Eger tapi ini kan sekelas radio dalam. sekelas sirkuit itu. Oh, terakhir di 2017. 2014. 2014. 6 tahun yang lalu juga ya, udah lama juga ya. Sayang artinya. banget ya. Nah, iya makanya ya sayangnya gitu ya. Pada saat dibutuhkan kita butuh atlet, ternyata atletnya nggak ada, peminatnya berkurang. Tapi justru yang hobi banyak. Yang iya, hobi yang bapak-bapak itu Iya, banyak Ini- juga. Ini juga kali Pak, kendalanya itu kan panjat tebing itu kan butuh alat ya, kayak tali, harness itu kan mahal-mahal gitu ya. Kalau untuk latihan mandiri itu susah, harus Kelompok ya. Iya mah harus mau nggak kelompok mau. ya, karena Mau alatnya klub kan. harus jalan sebenarnya itu. Oh berarti emang harusnya tuh klub-klub hidup lagi. Iya. Tapi sebenarnya kayak lingkaran aja lah, ya. Iya Kayak sih. lingkaran ini ada kompetisi, harus ada klub. Karena kalau ada kompetisi nggak ada Iya, atletnya harusnya juga gitu gimana semua. gitu kan. Benar. Iya juga sih kompetisi nggak ada Iya. atletnya, tapi sementara pas lagi ada kompetisi atletnya nggak ada. Iya, itu lingkaran. Susah Gila, juga ya. Itu bukan saya aja yang mikir, pasti Banyak pengurus-pengurus begitu. pusat juga pengurus pusing. FPTI lah FPTI ya, itu. Federasi Panjat Tebing Indonesia, ya. Indonesia, Waduh, berpikir. berat juga ya. Biarpun sebenarnya kalau kualitas manjat kita kan udah beberapa kali atlet kita juara dunia tuh, khususnya di speed. Oh iya. Ya kan, berita-berita kemarin tuh ya. Atlet kita juara dunia, bahkan cewek yang dari Jawa Tengah itu pemecah rekor. Iya, yang tercepat ya. tercepat Yang di dunia. kerudungnya siapa namanya itu lupa. Santi. Aris Susanti. Adi Santi. Itu Nah. kan keren banget gitu. Iya. Kalau kualitas dibandingkan orang zaman dulu, Hmm. ya menang sekarang, ada yang banyak yang juara dunia. Iya. Tapi kuantitasnya yang kita kurang. Kuantitasnya. Sedangkan kuantitas itu sangat mendukung kualitas. Semakin banyak orang, persaingan semakin keras loh. Ya, semakin. Nah, sekarang gini Mas, kalau seandainya ya, nih ada nih bibit-bibit muda yang mau ikutan gitu loh, atau dia punya minat, kayak gue punya anak nih, ya gue punya anak umur 9 tahun lah, 8-9 tahun, itu nggak tahu yang namanya meja, yang namanya apa tuh, yang nggak jagain apa kaca tuh apa sih namanya, kusen tuh kan ada besi-besi tuh. Iya. Segala macam dipanjat sama dia. Mm-mm. Ini daripada dia manjat rumah, mendingan gue pengen ajarin nih masuk untuk jadi entah dilatih jadi atlet, entah jadi apa gitu, asal jangan jadi lompat tembok rumah orang aja. Ntar keluar bawa TV. Nah itu gue bisa bawa kemana Mas? Ke klub.
Di Jakarta ada beberapa klub yang eksis itu di Ragunan tuh, namanya Ragunan. RCC, Ragunan Climbing Club. Itu eksis karena orangnya ada gitu Mas. Kalau kita punya ya klub, kita punya klub. Ada klub juga? Ada klub. Nah, cuman ya mengcover anak-anak tetangga aja dulu. Anak tetangga. Itu usia berapa Mas bisa di di grab gitu? Sebenarnya selama peminatannya bagus, di usia 6 tahun itu udah mulai bisa lah dikenalkan untuk 6 manjat. tahun udah bisa dikenalkan Ya, untuk manjat. ya. Kalau untuk berprestasinya nanti itu masih lama. Nanti. Hanya untuk senang-senang aja dulu ya. seneng-seneng aja. Iya, dulu. minimal kan itu dulu yang nanamin bibit minatnya dulu gitu kan, dikenalin dulu sama olahraganya. Karena anak kecil tuh kan energinya banyak ya. Iya, Emang iya. Iya kan? Capeknya mungkin kalau pas udah matiin lampu malam itu pun masih ngoceh aja tuh, nggak mau tidur kan. Ini energinya kita salurin nih gitu loh. Pengennya sih kemarin gitu kan main ke mana ya? Daerah Bogor tuh ada lapangan sempur kalau nggak salah. Oh iya, ada. Nah, ada. lapangan sempur ada tuh kan. Ada. Nah, dia pengen tuh naik gitu kan. Nah, kayaknya nih anak bagus nih. Ntar deh gue kenal sama Mas Keceng. Ntar gua suruh Mas Keceng nih. Tapi kayaknya di Gimana Sempur tuh? juga ada deh. Ada sih memang. teman-teman. Jadi dia Nah, jadi Hari gini. apa gitu deh. Dia tiap hari Minggu di Sempur itu. Nah, ini yang tinggal di Bogor nih boleh juga nih. Jadi kalau misalkannya liburan mau bawa anaknya, tapi nggak tahu sekarang mungkin masih tutup kali ya, masih di PSBB ya di Bogor ya. Itu mereka buka ini tes manjat. Oh Gitu. iya. Jadi bayar 5.000 Iya, atau 10.000 berbayar, gitu kan. iya. Nah, jadi yaudah dipasangin tali harness gitu kan. Mereka manjat, ntar ayo terus dibile sama yang ininya. Ntar udah turun kayak gitu-gitu. Iya. Itu bagus juga tuh sebenarnya kalau pengen coba-coba ya untuk anak-anaknya gitu. Nah, kalau di Jakarta sendiri ada nggak sih Mas kayak gitu, Mas? Jakarta yang eksis itu Pertama Ragunan. 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 Di itu Pak yang di Otista itu, Gor Otista ada nggak ya? Udah nggak ada lagi. Tapi nanti Ciracas nih ada. Jadi awalnya di Gor Otista tuh, GRJT Jakarta Timur. Nah, mereka udah pindah ke Ciracas. Cuman ya dalam kondisi PSBB gini masih Masih belum ada rutin lah. Ya, rutin. GRJ Tapi nanti juga bagus ya. di situ ada GRJGU juga ada Jakarta klubnya Utara. tuh. Jakarta Ada Utara. klubnya Gor juga. Jakarta klubnya. Utara. Nggak, Dan maksudnya yang megang juga orang-orang yang bagus. itu kita bawa ke sana, Iya, bawa dibikin aja. jadwal atau mereka open kayak di Sempur gitu sih? Jadi Sistemnya. kalau biasanya ya, kalau pengalaman saya yang saya lihat itu kayak misalnya kayak di Sempur gitu, kan berbayar tuh. Iya, berbayar. Biasanya setelah berbayar, kalau ternyata peminatannya bagus anak itu, nanti ujung-ujungnya dia nggak disuruh bayar itu. Jadi latihan. Malah jadi latihan didukung terus, ayo. Sama di Ragunan juga gitu. Ragunan itu berbayar. Berapa gitu 250 apa 300 per bulan gitu, berapa kali pertemuan. Ternyata ada beberapa orang yang emang peminatannya bagus, yang bisa diorbitin jadi atlet. Ujung-ujungnya kayaknya sih Direkrut. jadi nggak berbayar jadi nih, direkrut ya. Direkrut. Kasih program, biar. Kasih Ikut program. Oh, jadi Gitu. jadi prosesnya gitu ya, minimal gitu ya. Oke, Mas Keceng, Mbak Ferni, dengan melihat fenomena sekarang nih kan, yang dibilang tadi regenerasi atletnya agak sulit untuk panjat tebing, terus juga apa namanya dari sisi kompetisi yang juga mulai nggak Jarang. trennya nggak kayak dulu gitu kan, udah mulai jarang. Kira-kira harapannya Mas Keceng sebagai pelatih yang masih aktif ya, pelatih yang masih aktif juga megang pembuat jalur segala macam yang emang secara profesional di panjat tebing lah ya gitu kan, dari mulai dulu sampai hari ini, itu harapan ke depannya seperti apa Mas? Sebenarnya sih kalau dibilang harapan sebuah cita-cita lah ya, pinginnya gitu iya, kan, iya, pinginnya iya, itu, iya. apa? Kok bisik-bisik gitu Pak? Kayaknya ada pesan yang ingin disampaikan deh. Ngomong aja sendiri kan punya mic. Enggak, jadi Kan dia kan yang lebih paham. Oh iya. ada harapan ya, harapan saya itu kompetisi yang ada di DKI itu jalan gitu. Cuman karena saya di luar FITI ya, istilahnya kan itu kan ranahnya FITI ya, pengurus. Oh, Kalau saya hanya federasi. bekerja di FITI gitu Oh, kan. Saya bekerja I untuk see. melatih. Yang hanya menerima ini loh hasil seleksi. Tanpa saya bisa banyak apa istilahnya? Tolak ya. Hanya banyak untuk cawe-cawe lah istilahnya, apa sih ya? Cawe-cawe apa tuh? Untuk ini Sumbang saran. sumbang Sumbang gitu. saran. Kita emang sering kita dari Pelada bikin gini Ditanya, dong, iya. bikin gini, ayo bikin gini. Ah. Cuman kan urusan di pengurusan itu juga nggak segampang yang saya pikirkan gitu. Betul. Bikin kompetisi juga sekarang nggak segampang
mungkin kayak zaman dulu gampang atau apa gimana nggak tahu ya, nggak gampang gitu, harus ada tahapannya, ada ini itunya. Itu masalahnya. Ya keinginannya ya moga-moga aja banyak kompetisi di Jakarta ini. Di Jakarta banyak kompetisi dulu. Karena hanya kalau saya lihat itu hanya Jakarta lah yang susah nyari atlet. Tapi kalau di daerah banyak kompetisi. Banyak. Jateng yang muda-muda banyak ya. Jatim. Jatim banyak. Itu apa? Dari faktornya apa? Karena kompetisinya masih jalan. Selain apa areanya juga gede, maksudnya provinsinya kan gede. Oh iya, Jawa Tengah. Terus pengcapnya juga hidup. Kenapa pengcap mereka hidup? Karena mereka ada APBD dari kabupaten atau daerah. kota. Tapi kalau Jakarta nggak bisa. Kota Madya Jakarta Timur misalnya, dia nggak punya DPRD tingkat 2, nggak ada. Makanya semua sumber dana dari provinsi. Akhirnya mau bergerak kayak Jawa Timur misalnya, Surabaya, Gresik, Malang, mereka nggak punya tenaga, istilahnya dalam tanda kutip itu uangnya nggak ada untuk pembinaan. Akhirnya mereka pembinaan rata-rata yang saya lihat ya pengcap, makanya dengan sistem iuran atau apa. Sebenarnya sih saya rasa berterima kasih banget sama orang-orang pengcap tuh. Banyak orang yang sebenarnya dia kerja meluangkan waktu untuk nemenin. Bukan hanya ngelatih lah, yang penting kan nemenin dulu. Nanti ujung-ujungnya ngelatih. Kalau ngelatih adalah mereka pengcap itu ada pelatihnya, karena sistem pelatihan di Jakarta juga nggak jelek-jelek banget, bagus juga gitu. Sistem bagi ilmunya dari Pelada ke sini kemari itu bagus. Ya, agak ribet ya. Iya, gak gampang gitu, gak gampang. Gampang ya. Apalagi sekarang kan di Jakarta tuh sarananya udah mulai bagus tuh ya Pak ya. Ada di 5 titik tuh. 5 titik sarana untuk panjat tebing. Iya. Itu udah bagus. Di mana aja, Mbak? Besar. Ada di Ciracas ada. Ciracas. Terus JGC Pak. Jadi ada 5 wilayah plus 1 utama. Jadi 5 wilayah itu untuk Kota Madya, Jakarta Madya, Timur di Jakarta Ciracas, Jakarta Pusat di Tanah Abang, Jakarta Utara di Rawabadak, Jakarta Selatan di Ragunan. Oh, di Ragunan. Ragunan yang sekolah atlet. Sekolah atlet ya. Di Jakarta Barat Gor apa gitu. Saya juga. Oh, di Jakarta Nah, Barat yang utama itu di Cakung, yang punyanya provinsi istilahnya, punyanya DKI itu di Cakung. Punyanya DKI ada di Cakung. Itu alhamdulillah sekarang itu terbesar lah di Indonesia. Sarananya yang di Cakung ini. Iya. Wow. Dulu Makanya nanti DKI, tahun depan ini kita ada DKI itu kejuaraan punya kan ya? DKI dulu latihannya susah gitu, makanya susah bersaing prestasinya juga karena sarananya dulu nggak ada. Ya nggak ada. Nah, kalau sekarang dibandingin sarananya dibandingin dengan pengcap di daerah lain nih, kita sama tetangga nih, sama Kabupaten Bogor aja. Kabupaten nih bukan bilang Kota. Jabar, bukan Jabar kabupatennya. Itu kita kalah jauh dulu. Oh iya. Nah, kalau sekarang tahun ini kebetulan banyak dibangun. Nah, disitulah ada harapan, wah bisa ini kita ngelawan gitu. Kemarin kita alhamdulillah di tahun 2016 dengan fasilitas seadanya, tapi dukungan bagus. DKI itu dukungannya bagus. Jadi kita bisa juara dari Pemprovnya. Ya, dari Pemprov, Pemda, dari pemerintah bagus, dari KONI bagus, dari FET-nya juga bagus. Makanya kita yang di bawah bebas berkreasi gitu. Saya mau kayak gini, mereka dukung. Akhirnya di tahun 2016 itu kita juara umum. Oh. Karena Di kita nggak punya nih atau apa, juara umum di PON. Oh, di PON-nya. Ya. Wow. 2016. Kita nggak punya JKI nih, ya? kita nggak punya fasilitas. Tapi karena dukungan bagus, kita nyewa di Jabar. Oh. Jadi latihan di Jabar. Kita latihan di Jabar 4 bulan tuh. Karena nggak ada wall di Nggak sini. ada wall, istilahnya bukan Jakarta nggak ada ya, kurang lah. Iya, akhirnya setelah itu mulai dibangun tadi di 5 titik Setelah dan yang PON di Cakung itu setelah PON Setelah juara 2016. umum. Setelah juara umum, otomatis kan udah ada tendangan tuh. Iya. Wah, kita bisa juara umum. Dari yang dulu kita hanya dapat 1 medali. Oke. Kemarin kita dapat 9 medali. Wow. Dari 16 medali kita dapat 9. Habis itu tendangan lagi dari Asian Games. Atlet kita ada yang juara di situ. Puji Itu Lestari yang di juara. Asian Games itu dari DKI, atlet DKI. Ada Yang 2 menang. atlet. 3 atlet DKI. 3 atlet DKI. Medali emas dan perak.
itu cewek satu, sekarang jadi pelatih juga di tempat kita karena udah pensiun. Dari situ lebih nendang dong Asian Games levelnya internasional. Iya, betul. Akhirnya pengurus ketol untuk ngajuin kedor sana kedor sini akhirnya terwujud lah dari tahun ini. Alhamdulillah. Tahun depan juga World Cup kan di situ ya. Nah, tahun depan kita dapat insya Allah dapat World Cup kalau Penyelenggara kondisinya World Cup. penyelenggara World Cup Panjat tebing di Indonesia. di Indonesia di Cakung itu. Di Jakarta itu di Cakung tadi. Wow. Nanti coba di slide gambarnya ada tuh. Wow, ini seru nih. Coba permasalahannya atlet kita ya di Itu DKI. dia. Ya, belum. Semoga itu deh kalau udah pandemi ya. Tahun depan nih World Cup World Cup tahun depan. 2021. Wow. Atlet kita ada di Platnas 2 orang. Pelatnas. Platnas panjat tebing. Itu ada berapa kalau dalam pelatnas total? Pelatnas itu ada berapa ya? 10? Lebih. Oh, lebih ya? Kayaknya ada 20-an kali. 20-an Saya juga atletnya. kurang paham banget. Wow. Pelatih Platnas orang sini. Pelatih Platnas Dari itu DKI? orang DKI. Oh, sampean juga Mas? Bukan. Oh, kirain. Oh, Mas Keceng nih. Dia yang bikin jalur, dia yang latih, dia jurinya juga, udah menang semua. Oke, Mas Keceng, Mbak Ferni, thank you. Udah mampir di podcastnya Studio Tujuh Project, udah banyak cerita-cerita. Kira-kira ada yang mau disampaikan Kak buat teman-teman untuk ayo lah ajak gimana nih biar DKI ini punya atlet banyak lah gitu. Coba sampaikan lah. Mungkin apa ya? Ayolah yang punya anak atau apa coba kenalin anak-anaknya untuk manjat. Semoga kedepannya lebih baik karena manjat itu juga banyak merubah hidup orang gitu. Iya. Orang yang ya kayak gitu-gitu Dari aja ekonomi. setelah manjat ekonominya juga bagus. Yang saya bilang Bisa tuh untuk nopang DKI keluarga. dukungan dari pemerintahnya alhamdulillah bagus. Oke. Iya. Emang jadi profesi, Mas? Jadi profesi yang namanya pelada itu Sesuatu mereka yang digaji. dibayar. Oh. Dibayar kan profesi. Nominalnya juga nggak kecil. Oke. Nggak kecil, lumayan lah. Wow, tuh kesempatan bagus kan? Iya. Daripada bengong di rumah, rebahan, mendingan Kau manjat. rebahan. Ya kan? Bener nggak? Iya. Mending manjat. Apalagi DKI itu ada sampai ada empat sistem pelatihan. Jadi ada namanya pelada lapis 1, pelada lapis 2, pelada PPLM. Kalau pelada PPLM itu mahasiswa. Ada pelada PPUB itu usia sekolah. Belajar. Berarti usia sekolah, usia mahasiswa itu punya peluang lebih besar dong Iya, ya sama. untuk bisa masuk pelada, bahkan sampai ke pelatnas. Apalagi mereka punya fasilitas di kampus-kampus mereka dong, ya kan? Tuh, ya. Jadi teman-teman jangan lupa tuh, ya kalau udah suka manjat, punya fasilitas, punya alat, buru-buru deh. Masukinnya kemana? Gabungnya kemana? Latihan dulu, nanti kan ada sirkuit tuh. Oh, sirkuit. Kalau udah latihan bener, istilahnya kalau emang nggak ada temen, Ah. sebenarnya ya awalnya ya dari yang berbayar itu akan ada ketemu atau kalau di Mapala kan pasti ada loh ya Komunikasinya. forum komunikasi Oh, di forum Mapala komunikasi Mapala Mapala. ya dari situ bisa. Kalau saya rasa ya karena saya juga punya keinginan pengen bikin kompetisi sekelas Mapala dan UPA. Wana Prasta tuh, siapa tahu suatu saat Wana Prasta Oh ada atletnya iya, kan? gue lupa Iya. informasiin kalau Mbak Ferni dan Mas Keceng ini tuh anggota Wana Prasta, ya, anggota pecinta alam, penggiat alam Iya. dan aktivis lingkungan di Jakarta di bawah pembinaan Pak Adi Pak Adi Sadaul Sadaul, ya. iya. Ya, wah, mereka aktivitasnya bareng-bareng terus ya, dari mulai jadi atlet lomba bareng. Pernah nggak sih main curang berdua lagi pacaran lagi lomba, udah lo aja dia yang menang gitu, pernah nggak sih? Enggak, kan Enggak ya? nomornya beda. Oh gitu. Putra putri beda nomor. Oh iya, kirain. gue bantuin gitu. Kalau ntar kapan-kapan main-main kita enak dapet di mana sih? Untuk manjat. Manjat-manjat iseng-iseng Kalau gitu. udah nggak PSBB Pas kita ya? di pasar festival Pasar aja. festival, Iya, Plaza iya. Festival yang di Iya. Kuningan ya. Iya, Itu bisa bisa. kita main di situ ya. Bisa. Alat kan nggak punya, gimana? Alat. Alhamdulillah saya ada. Kalau misalnya Ada. teman-teman mau manjat, selama masih boleh dipanjat di situ, istilahnya nggak ada larangan kan sekarang larangan. tuh. Lagi ya PSBB. Tinggal kabar-kabaran aja. Siap. Selama saya pas libur, ya kita latih. Oke. Latihan bareng. Sip, Mas Keceng, thank you ya atas Oke, waktunya, sama-sama, Mbak Ferni sama-sama. dengan waktunya. Makasih juga. Oke, gengs, gitu aja pembicaraan kita dengan Mas Keceng dan Mbak Ferni, dua sejoli yang terikat tali karmantel hingga
sampai hari ini nggak lepas-lepas. Jadi saksikan terus podcast kita, jangan lupa di like, subscribe, dan komen yang seru-seru. Kalau pengen nanya apa-apa, bisa komen di bawah ya, nanya-nanya tentang panjat tebing, tanya-tanya tentang mau latihannya gimana, mau daftarnya gimana, mau jadi pelatda gimana, kan lumayan tuh kan bisa dapat penghasilan. Lalu kalau ikut jadi pelatda ya, bisa dapat penghasilan men, ya kan, daripada cuma rebahan doang. Bisa komen di bawah, nanti dari timnya Studio 7 Project atau dari Mas Keceng sendiri nanti akan bisa menjawab nanti di situ. Oke, see you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.